Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novika Rizky Korodul Ain. Di sini saya akan menjelaskan tentang dakwah Wali Songo untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Kapital Selekta Dakwah oleh dosen pengampu Ibu Yulis Sri Wahyuningsih Ensos. Langsung saja teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwasanya pada abad ke-14 di wilayah Jawa dikenal 9 penyebar agama Islam yang kondang dengan sebutan Wali Songo. 9 wali itu tinggal di beberapa daerah penting di sekitar pantai utara Jawa. Nah, strategi dakwah yang dilakukan oleh setiap wali songo tersebut sangat amat bervariasi, tergantung wilayah dan juga kondisi masyarakatnya. Sebagian besar dari para penyebar Islam ini beradaptasi dengan luwes agar penyampaian Islamnya dapat diterima oleh masyarakat. Nah, penanaman Wali Songo seringkali dilekatkan dengan wilayah dakwahnya. Akibatnya, sebagian besar masyarakat tidak mengenal nama asli dari masing-masing wali, jadi mengenalnya dari wilayah dakwah yang dilakukan oleh wali tersebut. Nah, lalu siapa saja Wali Songo, nama aslinya, beserta dakwah-dakwah yang dilakukan oleh beliau-beliau? Nah, jadi yang pertama yakni Sunan Gresik. Sunan Gresik ini dikenal sebagai orang yang pertama menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nama asli beliau yakni Maulana Malik Ibrahim. Beliau pertama kali datang ke Desa Sembolo yang mana sekarang menjadi Desa Laren di Kecamatan Manyar, kilometer ke-9 utara kota Gresik. Nah, adapun strategi dakwah yang dimulai oleh beliau yakni melalui perdagangan, lalu dilanjutkan dengan pendekatan politik. Nah, Sunan Gresik kemudian menjalin hubungan dengan penguasa saat itu. Sunan Gresik juga mendirikan pesantren beserta masjid untuk menyebarkan agama Islam. Jadi keberadaan Sunan Gresik ini menjadi kontroversi lantaran selama ini ada perbedaan fakta antara pandangan masyarakat dengan sejarah. Keberadaan Sunan Gresik ini tidak diakui secara akademis, namun tetap berkembang sebagai kepercayaan masyarakat. Nah, yang kedua yakni Sunan Ampel. Nama asli dari Sunan Ampel ialah Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401. Wilayah dakwah beliau berada di sekitar Surabaya. Beliau juga memiliki pesantren Ampel Denta yang terletak di daerah Denta, Surabaya. Nah, strategi dakwah beliau yang terkenal adalah dengan mendidik para dai atau juru dakwah. Kemudian ia menikahkan banyak juru dakwah dengan putra-putri penguasa bawahan Majapahit. Lalu yang ketiga yakni Sunan Kudus. Sunan Kudus bernama asli Ja'far Shodiq. Beliau lahir pada tahun 1400 Masehi. Wilayah dakwah beliau adalah di Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus terkenal tegas dalam menegakkan ajaran syariat Islam. Pada masa beliau, ia dikenal sebagai eksekutor Ki Ageng Pengging dan Syekh Siti Jenar. Strategi dakwah yang digunakan oleh Sunan Kudus untuk menyebarkan agama Islam adalah dengan mendekati masyarakat melalui kebutuhan-kebutuhan mereka. Beliau mengajarkan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, membuat keris pusaka, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat yakni Sunan Giri. Sunan Giri bernama asli Muhammad Ainul Yakin. Beliau lahir pada tahun 1442 Masehi. Orang tuanya adalah Syekh Maulana Ishak bersama Dewi Sekardado, yakni putri Menak Sembuyu, yang merupakan seorang penguasa wilayah di Blambangan di ujung kerajaan Majapahit.
Sunan Giri adalah seorang ulama wali songo, majelis penyebar dakwah Islam pertama di Jawa dalam sejarah Indonesia atau Nusantara pada abad ke-14 Masehi. Seiring munculnya Kesultanan Demak dan menjelang runtuhnya Kerajaan Majapahit. Nah, Sunan Giri dikenal sebagai raja sekaligus guru suci. Beliau berperan penting dalam pengembangan dakwah di Nusantara. Strategi dakwah beliau yang paling terkenal adalah dengan memanfaatkan kekuasaan, perniagaan, dan juga pendidikan. Dengan cara dakwah tersebut, pengaruh Sunan Giri untuk mencapai wilayah Banjar, Martapura, Pasir, Kutai, hingga Nusa Tenggara dan juga Maluku dapat tercapai. Lalu yang kelima yakni Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati mempunyai sebuah nama asli yakni Syarif Hidayatullah. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi di Kairo, Mesir. Di Mesir, beliau adalah putra Sultan Hud dan pernah menjadi pangeran untuk penerus raja di Mesir, menggantikan ayahnya, tetapi beliau menolak dan memutuskan untuk menyebarkan ajaran Islam dengan ibunya di wilayah Jawa. Strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati adalah dengan menguatkan kedudukan politik. Beliau menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, Demak untuk memuluskan dakwah beliau. Lalu yang keenam yakni Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau Raden Said lahir pada tahun 1450 di Tuban. Ayah beliau bernama Tumenggung Wilakita, Bupati Tuban. Sunan Kalijaga adalah salah satu ulama wali songo yang dikenal paling luas pengaruh dan juga cakupan dakwahnya di Jawa. Sejarah hidup Sunan Kalijaga tidak semulus yang dibayangkan. Sebelum menjadi pendakwah, beliau adalah Bromo Corah alias penjahat. Riwayat kehidupan Sunan Kalijaga melintas batas era kerajaan di Jawa yang mana silih berganti. Beliau menyaksikan perubahan sejak masa akhir kerajaan Majapahit, lalu Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, hingga awal Kesultanan Mataram Islam. Strategi dakwah Sunan Kalijaga juga amat terkenal melalui seni dan juga budaya. Beliau sangatlah piawai dalam mendalang, menciptakan bentuk-bentuk wayang, lakon-lakon carangan. Dakwah Raden Said dimulai di Cirebon, di desa Kalijogo untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan juga Pamanukan. Karena basis dakwah beliau di desa Kalijogo, Raden Said kemudian dikenal sebagai julukan Sunan Kalijaga. Nah, sebagaimana wali songo yang lain, Sunan Kalijaga juga berdakwah dengan pendekatan seni dan juga budaya. Beliau juga amat mahir dalam mendalang dan juga menggelar pertunjukan wayang seperti dalang. Ia dikenal dengan julukan Ki Dalang Sida Brangti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kumendung, atau Ki Unehan. Berbeda dengan pertunjukan wayang yang lainnya, Sunan Kalijogo tidak mematok tarif bagi yang ingin menyaksikan pertunjukan beliau, melainkan cukup dengan menyebut kalimosodo atau 2 kalimat syahadat sebagai tiket masuknya. Nah, dengan begitu, orang-orang yang menyaksikan pertunjukan wayang Sunan Kalijogo sudah masuk Islam. Berkat keahlian Sunan Kalijogo berbaur, lambat laun masyarakat setempat mengenal Islam pelan-pelan dan mulai menjalankan syariat Islam. Yang ketujuh yakni Sunan Muria. Sebagai putra Sunan Kalijogo, Sunan Muria bernama asli Raden Umar Said atau Raden Said yang mewarisi darah seni dari ayah beliau. Ia lahir pada tahun 1450 dan dianggap sebagai sunan termuda di antara para wali songo lainnya.
Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Muria melestarikan seni gamelan dan juga boneka sebagai sarana dakwah. Beliau menciptakan beberapa lagu dan juga tembang untuk mempraktikkan ajaran-ajaran Islam. Lalu yang kedelapan yakni Sunan Bonang. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 serta bernama asli Raden Maulana Magdum Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Julukan Sunan Bonang berasal dari salah satu nama desa di Kabupaten Rembang, yaitu Desa Bonang. Sunan Bonang dikenal dengan amat sangat pandai dengan ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan juga lain sebagainya. Wilayah dakwah beliau adalah daerah Kediri. Di sana beliau mengajarkan Islam melalui wayang, tembang, dan juga sastra sufistik. Nah, karya sastra yang terkenal yang digubah dalam Sunan Bonang adalah Suluk Bujil. Lalu yang terakhir yakni Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. Beliau lahir pada tahun 1470 dan merupakan putra bungsu dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Wilayah dakwah beliau berada di Paciran, Lamongan. Strategi dakwah yang terkenal dengan beliau adalah pendidikan akhlak kepada masyarakat. Di Paciran, Sunan Derajat mendidik masyarakat untuk memperhatikan kaum fakir miskin. Beliau menjunjung tinggi kesejahteraan umat. Nah, selain itu, Sunan Derajat juga dikenal dengan pengajaran teknik membuat rumah dan juga tanduk. Nah, teman-teman, mungkin itu adalah beberapa penjelasan singkat tentang dakwah Wali Songo yang dapat saya sampaikan. Nah, seyogianya kita sebagai muslim dan juga muslimah generasi milenial dapat meneruskan perjuangan dakwah-dakwah yang telah beliau ajarkan kepada kita dengan modifikasi-modifikasi yang cocok di zaman sekarang. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.